Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajar kita pada malam hari ini bahwa ada beberapa yang harus kita lakukan di dalam mengikut Tuhan, yakni kita saling membantu. Kata saling ini adalah kata yang harus berbalasan. Kalau saya menolong yang lain, maka yang lain pun menolong saya juga, dengan versi yang berbeda, sesuai dengan apa yang dimiliki, baik pemikiran, baik materi, semua harus melakukan tugas masing-masing. Karena firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau bicara tentang hukum, tentu harus ada sebab akibat. Kalau ada orang melanggar hukum, maka pasti menerima konsekuensi hukum. Itu yang disebut hukum. Artinya, kalau ada sebab, maka pasti ada akibat. Nah, hukum Kristus itu dikatakan kalau kita sudah bertolong-tolongan satu dengan yang lain, maka disitulah kita memenuhi hukum Kristus. Tentu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara harus berpikir bagaimana menolong orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Berapa sering saudara berpikir untuk menolong orang lain? Bagaimana kita berkontribusi kepada orang lain? Bagaimana kita memberi kontribusi kepada sesuatu? Itu berlaku di dalam grup manapun, di institusi manapun, baik di keluarga pun. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam jemaat, firman Tuhan berkata, ya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Beberapa minggu yang lalu kita sudah diajar oleh firman Tuhan. Jika kami telah memberikan hal-hal yang rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah jika kami menerima hal yang duniawi dari kami? Tentu harus ada check balance. Jadi artinya harus ada balasan satu dengan yang lain. Dan itulah sebenarnya yang harus terjadi, baik di gereja, baik di keluarga. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah keluarga Allah, satu keluarga di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik di dalam situasi apapun, termasuk keadaan sekarang ini, kita harus selalu berpikir bagaimana bertolong-tolongan, menanggung beban di dalam setiap suasana, baik di dalam pandemi sekarang ini. Saudara harus tetap berpikir bagaimana menolong orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kita tetap adakan live streaming. Ya, mungkin seperti saya sendiri, apa yang dapat saya berbuat? Tentu paling tidak ya rekaman-rekaman khotbah saya bagi. Karena seperti itulah saya bisa menolong orang lain. Apa yang ada bagi saya, ku bagikan kepada orang lain. Demikian juga jemaat juga harus membagi. Dalam firman Tuhan ini berkata,
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Nah saudara, kalau dalam pengajaran ini memang harus jelas segala sesuatu. Sebenarnya kalau saudara nomor 33, apa yang saudara 33 kan harus diberi. Ya pasti Tuhan. Apa yang ada, tidak banyaknya. Maksudnya kita lakukan saja firman Tuhan. Karena disitulah Tuhan membela kita. Karena kalau Tuhan sudah membela saudara dalam kehidupanmu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, dimanapun saudara, kalau Tuhan membela, karena saudara lakukan firman Tuhan ini bertolong-tolongan, maka di sanalah Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-7 dikatakan jangan sesat. Ya. Coba kita renungkan sebentar. Jangan sesat. Alasannya apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi saudara jangan sesat. Ya, seperti kata orang, halo, jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Alasannya apa? Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi firman Tuhan berkata, kalau ada orang mengharap diberkati, menuai misalnya tentang berkat, tapi dia tidak pernah menabur dan selalu mengharap bahwa berkat itu tercurah bagi dia, tetapi dia tidak pernah menabur sesuatu apa yang ada dia miliki. Saya tidak berbicara hanya sekedar finansial atau uang, tapi apa yang saudara miliki, lalu itu saudara tabur, maka saudara pasti menuai. Lalu kalau saudara mengharap menuai, tidak ada yang saudara tabur. Dalam bahasa kerennya, saudara tidak punya kontribusi dimanapun. Jangan saudara berharap. Kalau saudara berharap tidak ada kontribusimu di dalam setiap hal, maka saudara disebut orang sesat. Seberapa lama kita mungkin sesat, mempermainkan Allah? Padahal firman Tuhan berkata, jangan sesat, karena Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ya, selama ini kalau ada selalu berpikir yang penting, ya, Tuhan pasti memberkati. Karena saya sudah memuji-muji dia, menyembah dia, benar. Tapi tetap di sini ada namanya hukum. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Karena itulah cara kita untuk memenuhi hukum Kristus. Dan juga di ayat 1 tadi katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lalu saudara, di dalam situasi yang sudah IT yang berkembang, kalau ada orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, justru itu dipublikasi di seluruh pertidion. Karena itu Bapak Ibu hati-hati. Medsos ini, kalau saudara tidak hati-hati, sedikit kesalahan orang pun sudah saudara siarkan kepada orang lain, justru saudara juga bisa memaki-maki di dalamnya. Itu berlawanan dengan firman Tuhan ini. Karena firman ini berkata kalau ada pelanggaran, maka saudara harus menuntun. Kalau saudara merasa orang rohani, maka saudara harus menuntun ke jalan yang benar, bukan menyiarkan ke seluruh dunia. Yang firman Tuhan dikatakan harus disiarkan. Siarkanlah kasih Tuhan kepada seluruh dunia. Siarkanlah perbuatan Tuhan kepada seluruh dunia. Siarkan perbuatan Tuhan kepada orang-orang di sekelilingmu. Bagaimana kasih
kasih Tuhan menyelamatkan saudara. Itulah yang saudara siapkan ke seluruh dunia. Jangan keburukan orang lain. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kita, dan nama Yesuslah diagungkan dalam hidup ini, sehingga apapun yang kita lakukan, kita bertolong-tolongan dengan orang lain. Karena disitulah kita melakukan hukum Kristus. Karena itu Bapak Ibu, hukum dunia pun kalau saudara lakukan, dan pasti saudara ditolong. Dan kalau saudara lawan pun pasti saudara dicelakakan. Misalnya ada hukum gravitasi bumi, saudara melawannya, saudara memanjat kelapa, dan saudara lepaskan tangan, maka saudara akan jatuh ke bawah dan saudara akan mati. Karena apa? Karena ada hukum gravitasi bumi yang menarik saudara. Jangan saudara berdoa kepada Tuhan, lalu saudara memanjat kelapa, lalu saudara lepaskan tangannya, ya pasti mati. Karena itu menjadi hukum. Itu masih hukum dunia, hukum gravitasi yang Tuhan ciptakan. Apalagi hukum Kristus sendiri. Ya. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan, biarlah nama Yesus ditinggikan. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan kita permuliakan. Mari kita bangkit berdiri.